Hai Sobat Ram, selamat datang di HRD. Kalau boleh tahu Kak, apa itu HRD? Nah, HRD adalah Harmony Reflection Dialog. Nah, jadi di podcast ini kita akan ngobrol santai, penuh refleksi dan juga tentunya Menumbuhkan jiwa-jiwa. kerohanian. Nah, sebelumnya boleh kan kita kenalkan terlebih dahulu ya? Boleh dong, Kak. Saya Febriansyah Pawino dan rekan saya. Saman Pertanyaan. Kami sebagai host. Oke, nah di sini kita tidak hanya berdua saja, tentunya kita didampingi juga oleh kedua narasumber hebat kita yang merupakan perwakilan dari UKM keagamaan di lingkungan Universitas Siliwangi. Nah, Boleh dong Kak, untuk perkenalin kepada penonton, biar penonton juga tidak kepo Kak. boleh banget. Tapi sebelum itu boleh kalau perkenalannya itu tidak cukup nama aja ya, boleh dari UKM apa dan apa sih UKM tersebut? Boleh dari samping saya terlebih dahulu. Oke, halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Hage Rezeki Situmorang dari UKM PN Council. Saya berasal dari jurusan Sistem Informasi Angkatan 23. PN Council sendiri adalah unit kegiatan mahasiswa yang berorientasi pada pelayanan dan juga keagamaan komunitas di Universitas Siliwangi untuk mewadahi mahasiswa maupun mahasiswi yang ingin berpelayanan dan ingin mencurahkan minat bakatnya, dan disinilah UKM PMK mewadahi dan menjadi tempat bagi mahasiswi dan mahasiswi Kristen tersebut. Oke. Lanjut dari samping ya. Baik, halo teman-teman, perkenalkan saya Muhammad Yahya Al-Fadil, saya asli dari orang Ciamis. Nah, mungkin sedikit info ya, kami dari UKM KLKTC, itu singkatan dari Lembaga Dakwah Kampus Kerohanian Islam Siliwangi. Nah, UKM ini bertujuan untuk mewadahi orang-orang Muslim untuk mencari lingkungan yang baik begitu, yang baik menurut Muslim. Jadi bagaimana caranya kita bisa mensiarkan apa itu Muslim yang sesungguhnya, seperti itu. Oke, terkait dengan kabarnya hari ini bagaimana? Kabarnya baik sekali, dan juga saya sampai di sini itu dijemput oleh teteh yang itu. Yang cantiknya. Oke. Kalau saya sendiri alhamdulillah saya baik. Tadi diantar juga sama senior dari himpunan matematika tadi, Bang Agil. Oh iya. Senior. Bang Agil. Baik. Oke. Mungkin kita lanjut aja mungkin ke sesi diskusi gitu ya. Kita diskusi santai aja kalau terkait dengan moralitas mungkin. Nah, kita akan dipertanyakan juga oleh Pak Salman nanti untuk yang menanggapinya. Ya, buat sekarang gitu, buat yang pertama itu ada pengertian moralitas. Boleh dari yang terlebih dahulu, apa itu pengertian moralitas yang diterapkan di Universitas Siliwangi tersebut? Belajar saja. Moralitas kita mungkin saya dalam perspektif misalnya jadi nah, mungkin moralitas dalam perspektif kami itu adalah akhlak atau itu adalah nilai-nilai yang bersangkutan dengan sikap kita, perilaku kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, dan segala tingkah laku kita, baik itu terhadap diri sendiri maupun orang lain, bahkan juga sesama makhluk yang ada di dunia ini, seperti itu. Tidak ada batasannya sampai manusia. Iya. Ya. Oke. Berdasarkan agak ya. Kalau dari pandangan sendiri, kalau moralitas itu kan berbicara tentang bagaimana berperilaku baik, bagaimana berperilaku buruk, dan bagaimana membedakan mana yang baik dan
mana yang buruk. Ini pun biasanya kita dituntut dalam norma-norma masyarakat, apa yang dianggap baik itu yang kita lakukan sehingga kita bertindak sesuai norma-norma yang ada dalam masyarakat. Tapi dalam kekristenan sendiri, moralitas itu bersumber dalam Kristen itu, moralitas bersumber pada firman-firman Tuhan yang ada dalam Alkitab. Karena dalam Alkitab sendiri tertulis bahwa pada Matius 22 ayat 37 sampai 39, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, di sini muncul pertanyaan gitu, kenapa kita harus mengasihi Tuhan? Mengasihi Tuhan di sini bukan gara-gara Tuhan adalah yang bagaimana, tapi mengasihi berarti kita mencurahkan seluruh hati, pikiran, tenaga, jiwa kita agar dalam hidup kita itu berserah kepada Tuhan. Karena tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan apapun itu, karena kita bisa berencana tetapi yang memutuskan Tuhan. Pun di sini kan kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesama. Di sini dalam konsep moralitas sendiri di agama Kristen itu kita dituntut untuk tidak terlepas dari mengasihi diri sendiri, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Jikalau kita mengasihi Tuhan tapi tidak mengasihi sesama, berarti kita tidak sepenuhnya mengikut ajaran yang sesuai dengan yang Tuhan kehendaki, karena kita hanya berorientasi kepadanya tapi tidak berorientasi kepada realitas kita di kehidupan nyata gitu. Pun sama juga ketika kita mengasihi sesama tapi tidak mengasihi Tuhan, berarti kita hanya bisa dibilang menikmati kehidupan daging, yaitu kita hanya menikmati sesuatu yang ada yang berbentuk fisik di dunia ini, tidak berorientasi kepada hal-hal rohani yang pastinya bertuju kepada Tuhan. Itu sih secara singkat moralitas dalam kekristenan sendiri. Nah, berdasarkan tadi seperti Yahya dan Haga yang telah menyebutkan ya, pengertian dari moralitas itu sendiri, yaitu adalah mengasihi, menyayangi dan menyayangi sama manusia gitu. Nah, tentunya kalau manusia ataupun sesuatu di bumi ini yang tidak bermoral tentunya dia juga tidak berakhlak gitu ya. Jadi hati-hati bagi penonton agar segera bermoral gitu ya, karena memang kalau tidak bermoral ya itu tidak berakhlak. Nah, mungkin selanjutnya terkait dengan moralitas ini kan karena ini sebuah universal gitu ya yang masih luas. Bagaimana kalau kita lebih tajamkan lagi ke bawah dan lebih dalam lagi, yaitu terkait dengan pengertian toleransi. Nah, Baik itu dari kayak itu dulu terkait dengan toleransi itu sendiri. Pertama-tama ya tentang toleransi ini, saya kan research gitu di KBBI sendiri apa itu arti toleransi, dan yang saya dapati bahwa toleransi itu adalah membiarkan ataupun mendiamkan gitu. Padahal yang harus kita pahami saat kita keberagaman yang ada di Indonesia ini, kita tidak boleh hanya sekilas mendiamkan gitu. Kalau misalnya umat yang lain melakukan ibadah dan yang kita hanya mendiamkan, menurut saya itu kurang cocok kata-kata toleransi di sini. Karena yang penting itu saat kita dihadapkan di lingkungan masyarakat yang beragam gitu, dari mungkin tidak hanya agama, sosial dan budaya, itu ya kita harus ibaratnya inklusivitas gitu, penerimaan terhadap yang lain, tidak membeda-bedakan. Jadi kita bagaimana kita tahu apa yang mereka lakukan, apa yang mereka jalani dengan tujuan dan latar belakangnya, ya dengan kita datang ke mereka dengan mungkin mempererat tali persaudaraan, silaturahmi dan hal-hal lain yang bisa dibilang tidak hanya sebuah formalitas, seperti misalnya di lingkungan masyarakat ada diskusi-diskusi, ada kajian-kajian tentang keberagaman, ada tentang perbedaan yang ada di universitas ataupun yang ada di lingkungan Tasikmalaya. Jikalau hanya sebuah formalitas pun tidak ada implementasi lanjutnya gitu yang diinisiasi dari mungkin generasi-generasi muda yang harusnya melek tentang keberagaman ini gitu. Menurut saya yang paling penting tidak hanya sebuah kata-kata toleransi, tapi adanya tindakan nyata kita sebagai manusia untuk mempelajari terlebih dahulu gitu. Apa sih
sebenarnya keberagaman yang ada, apa sih cara-caranya mereka untuk memuliakan nama Tuhan, ataupun mereka terkadang kan kita bisa dibilang ngejudge gitu ya, karena emang apa yang kita imani, kepercayaan kita ya itu memang udah sebagai umat beragama yang kita percaya itu udah emang moral. Tapi jika kita melihat umat beragama yang lain pun kita tidak mencoba mencari tahu dulu gitu apa yang mereka lakukan, menurut saya itu sebuah kesalahan yang fatal sebagai generasi muda. Mungkin ya kita yang di sini harus mengkritisi segala hal, pun mengkritisi ini untuk dalam hal membangun gitu, bukan untuk menunjukkan pihak manapun. Mungkin itulah persepsi dari saya mengenai toleransi ataupun keberagaman yang ada di lingkungan universitas maupun lingkungan masyarakat sekarang. Saya sendiri setuju ya tadi yang dikatakan bahwasanya dalam toleransi itu harus memunculkan inklusivitas. Jadi tidak ada eksklusivitas dari umat beragama. Jadi ketika kita berinteraksi satu sama lain itu kita terbuka satu sama lain tanpa ada batasan, tanpa ada kecanduan mungkin dalam komunikasi atau hal lainnya mungkin seperti itu. Nah, tapi dalam perspektif Islam ada hal yang perlu kita bukan batasi, kita pahami bahwasanya kita berinteraksi tersebut sebagai umat manusia seperti itu. Jadi mungkin dalam pemikiran kita pasti sudah jelas berbeda, pemahaman sudah pasti jelas berbeda. Nah, hal-hal yang kita tidak boleh diusik dalam interaksi itu dalam mengganggu pemahaman kita, pemahaman agama kita. Ya sebagai interaksi dalam kalau kita menyebutnya bermuamalah, dalam misalkan komunikasi satu sama lain, silaturahmi, ataupun ya kita kumpul-kumpul sekedar nongkrong atau apa itu ya kita harusnya terbuka seperti itu. Jangan sampai kita merasa ada hal yang berbeda di dalam diri kita posisikan diri sebagai manusia pada umumnya seperti itu. Kalau misalkan kita sedang dengan umat beragama yang lain seperti itu. Jadi dalam hal yang umum seperti itu ya kita harus pahami bahwasanya hal tersebut tidak mempengaruhi pada pemahaman satu sama lain. Ya walaupun untuk mengetahui apa yang ada dalam pemahaman dari luar agama kita ya kita sebetulnya kita perlu juga ketahui supaya tidak ada salah paham, tidak ada salah paham di antara kita. Jadi lebih enak gitu dari kita bisa memahami dari umat yang lain paham dengan kita. Jadi tidak ada salah paham di antara kita. Mungkin permasalahan yang kita alami menurut saya itu salah paham seperti itu. Makanya banyak terjadi konflik antar umat beragama yang mungkin terjadi atas salah paham tersebut. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi toleransi itu kita tidak hanya sebatas melihat dari kedua perbedaan agama tersebut. Misalnya nih, si ini mah berbeda nih agamanya dengan saya, berarti dia musuh saya. Itu adalah kesalahan yang fatal ya, tidak perlu dikatakan seperti itu. Nah, kita itu sebagai manusia yang hidup di bumi ini, tentunya kita juga harus menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi itu sendiri. Boleh kita memahami agama yang lain selagi kita itu tidak melanggar aturan agama kita sendiri. Karena kita sebagai manusia di bumi ini adalah sebagai makhluk yang berdamai. Karena kita kalau tidak berdamai nggak akan punya kawan ya kan bro. Itu mungkin. Nah, kemudian terkait dengan toleransi gitu ya di Universitas Siliwangi itu sendiri berdasarkan pengalaman AA gitu nih Pak. Udah kelihatan dulu kayak wujud dari penerapan toleransi ini, apakah sudah terlihat wujudnya gitu? Saya sendiri kebetulan saya di kampus yang seberang ya, kampus 2 ya di sana ya mahasiswanya masih sedikit ya, soalnya 2 fakultas ya, walaupun sedikit ada yang umat beragama yang lain juga ada. Saya rasakan ya alhamdulillah adem ayem tanpa ada kekacauan apapun seperti kita.
nongkrong ya nongkrong, kita diskusi ya bareng-bareng tanpa ada hambatan atau batasan yang membatasi interaksi kita satu sama lain. Jadi baik-baik saja kalau di kampus 2, mungkin kampus 1 dari apa? Ada juga. Mungkin karena saya juga ya kampus saya juga di kampus 2 Oh sama. Sini ada kampus. tapi ya kegiatan saya juga banyaknya ya di kampus 1 gitu. Nah ya saya kira juga di sini ya sepengalaman saya baik di kampus 1 dan di kampus 2 menurut saya sudah cukup baik sih toleransi yang ada, karena mau dalam kelas, mau dalam lingkungan pertemanan, mau dalam lingkungan kampus pun saya tidak pernah mendapat yang namanya diskriminasi gitu dari teman, dari dosen gitu yang tidak mengganggu proses pembelajaran dan akademik. Tapi paling sebenarnya kalau berbicara tentang pengalaman pribadi, saya awal-awal menginjakan kaki di sini ya teman-teman yang berusaha untuk mendekat ke saya gitu ya, seringkali emang melontarkan candaan-candaan yang menurut saya awal-awalnya saya kayak kurang kayak ayo sholat gitu, kenapa nggak sholat, padahal udah tahu gitu saya ya. Itu menurut saya hal yang tidak bisa saya kontrol atas reaksinya, tapi saya bisa meresponnya dengan baik dengan cara oh iya gini sebagai buat candaan, malah di kemudian hari malah saya mengingatkan mereka itu ayo sholat gitu, masa kalian nggak sholat gitu kan. Pun sebenarnya tapi ada tantangan yang nyata juga di lingkungan kampus ini, karena toleransi tersebut terkadang hanya bersifat formatif gitu, tidak substantif, karena balik lagi yang tadi ruang-ruang diskusi atau dialog antar beragama itu sifatnya hanya terkadang formalitas gitu, tidak ada tindakan nyata ataupun tindak lanjut dari pencerdasan tentang keberagaman yang ada di kampus ini gitu. Karena saya pun mulai dari tahun 2023 sampai sekarang belum pernah mendapati adanya kegiatan di kampus Unsil layaknya mungkin bisa kita bilang untuk mengenal keberagaman agama satu sama lain. Sebenarnya bisa dalam bentuk mungkin ekspor atau apapun gitu kan, yang memperkenalkan dari agama yang masing-masing. Itu menurut saya bisa mewadahi dan bisa memperkenalkan agama satu sama lain, memperkenalkan kepada mahasiswa yang ada di universitas bahwa tidak ada hanya satu agama gitu. Karena tanpa kita sadari kita itu terkadang hanya toleransi itu hanya sebatas oh dia umat beragama yang lain, udah tidak perlu saya sih kan. Sebenarnya kalau kita punya teman yang beragama lainnya, kita harus mengenal gitu, kita harus mempelajari mungkin apa yang ada di agamanya, apa kesamaan dan kecocokan yang ada di agama satu sama lain gitu sih, untuk menciptakan yang memang toleransi yang memang nyata gitu di kampus sendiri. Betul, dan dari setiap agama juga kita dituntut untuk mengajarkan kebaikan juga gitu ya untuk teman-teman. Dan juga tadi kesinggungan dengan tantangan gitu ya yang terjadi di sini. Mungkin meskipun ini tantangannya bisa dikatakan kadang sering terjadi, kadang juga tidak. Nah, bagaimana mungkin peran dari organisasi yang ikuti gitu, dalam menangani tantangan-tantangan yang sering terjadi di lingkungan universitas ini terkait dengan toleransi tersebut? Boleh dari mana sih? Mungkin sebagai jawaban dari tantangannya, sebetulnya yang saya rasa atau yang saya amati bahwasanya orang-orang yang toleran itu sebetulnya mereka yang memahami itu dengan ajaran yang agama yang dianutnya seperti itu. Ya kita sebagai contoh dari umat kita sendiri, dari umat muslim ya, banyak orang muslim yang hanya sekedar menempelkan Islam itu di dalam KTP-nya, bukan Islam KTP itu ya. Jadi belum mampu memahami secara menyeluruh seperti itu. Nah, mungkin kita sedikit demi sedikit mengajarkan atau
memberikan ruang bagi Islam yang benar itu kayak gimana sih, Islam yang benar-benar Islam murni itu kayak gimana sih. Soalnya kan ya kalau misalkan kita secara sendiri-sendiri begitu dalam menyampaikan Islam dan begitu gimana itu ada tantangan sendiri, makanya adalah KM ini seperti itu buat ya setidaknya mensiarkan atau menyebarluaskan bahwa ajaran yang kita pahami itu gak intoleran, gak anti toleransi, gak eksklusif. Yang kita sebagai KM ini mencoba supaya seterbuka mungkin, makanya kita punya slogan isi sahabat semua itu ya, walaupun dalam implementasinya mungkin kami masih belajar menerapkannya seperti itu, tapi kita belajar bagaimana bahwasanya Islam itu merangkul semua loh, bahwa misalnya kita juga sebagai manusia saling saling mengasihi, saling menjaga satu sama lain, tidak saling membiarkan lah kalau itu ya seperti itu. Jadi intinya kita di organisasi ini sambil mengenalkan juga bahwasanya di agama kita juga diajarkan toleransi seperti itu. Kita belajar saling mengasihi, saling menyayangi, saling menjaga satu sama lain. Mungkin terkait dengan tadi sikapnya yang mungkin kadang bisa jadi dicandain gitu ya, tapi ada lain tindakan khusus ya solusi gitu ketika tantangan dalam menjaga keamanan di universitas di waktu ini mungkin agak gimana ya? Paling kalau dari saya sendiri sih, saya selalu menerapkan yang namanya dikotomi kendali itu, di mana ada hal yang bisa kita kontrol, ada hal yang tidak bisa kita kontrol. Tapi hal yang penting itu kan hal yang bisa kontrol, juga yang bisa kita kontrol di dalam bagaimana kita merespon dari gurauan ataupun intervensi mungkin, ataupun diskriminasi dari orang lain, walaupun itu bentuknya candaan. Tapi yang menurut saya kan tidak semua orang punya pemikiran seperti saya. Tapi kalau dari saya sendiri sih, saya selalu menganggap itu sebuah pendekatan yang mungkin dari teman-teman umat yang muslim gitu untuk berinteraksi dengan saya menerima hal tersebut selagi memang di dalam batas yang wajar. Pun kalau dalam UKM kita sendiri sih, dari kami sih dalam meningkatkan toleransi ini yang bisa kami lakukan adalah ikut andil dalam kegiatan-kegiatan yang melibatkan dialog lintas agama, dalam ajakan kolaborasi dari tiap-tiap ormawa yang ingin berdiskusi ataupun membuat kajian tentang keberagaman agama dari perspektif agama masing-masing. Mungkin seperti ini yang kita lakukan di sini. Ini adalah bentuk nyata gitu yang diwadahi oleh media podcast ini dalam keberagaman dan toleransi ini. Pun tantangan-tantangan yang lain yang biasa dihadapi itu adalah minimnya wawasan tentang pengenalan terhadap agama lain, karena kita juga dari kecil selalu diajarkan ya untuk memahami tentang agama kita saja, walaupun memang di pendidikan formal di tingkat sekolah dasar ataupun menengah juga sudah diajarkan, tapi menurut saya kuranglah, karena itu hanya sebagai pengisi nilai saja di awal. Tapi jauh dari itu sih, saya selalu menekankan bahwa kalau dalam lingkup-lingkup yang seperti ini ya baiknya emang tidak hanya kayak sekarang kan emang dari perspektif Kristen ataupun perspektif Muslim. Saya pernah dengar bahwa ada yang beragama Hindu maupun ada yang beragama Buddha kalau tidak salah di lingkungan Universitas Silwangi ini. Alangkah baiknya emang semuanya itu dirangkul bersama, tidak hanya dari satu agama saja, walaupun mereka mungkin tidak diwadahi oleh kaum sendiri dalam bentuk komunitas ataupun UKM sendiri. Itu sih paling kalau untuk saya gitu, dari minimnya wawasan yang ada, pemahaman tentang wawasan yang ada antara umat beragama satu sama lain. Karena kadang kan kita tidak tahu nih ajaran dari umat misalnya AA gitu. Jadi dari saya sendiri kadang menilai
bagaimana ajaran maaf mungkin ajaran dari agama Islam sendiri ya berorientasi dari bagaimana sikap atau perilaku yang umat-umat Muslim itu sendiri lakukan gitu. Padahal saya percaya bahwa semua agama itu mengajarkan yang benar cinta kasih dengan caranya masing-masing. Tapi kadang hal tersebut emang kadang yang kita lihat seorang di sosial media atau dimanapun itu karena emang gak adanya wawasan tentang umat agama yang lain, jadi kita menilainya dari perilaku mungkin dari tokoh-tokoh agama yang ada ataupun petinggi-petinggi agama yang ada di agama sebelah juga sebagai berorientasi dari apa yang diajarkan di agamanya. Tapi walaupun itu sih tidak bisa dipungkiri sih, ada saja mungkin oknum-oknum banyak, bukan hanya dalam satu agama. Menurut saya semua agama itu punya oknum-oknum, tapi ya bagaimana kita bersikap, bagaimana kita mengenal bahwa semua agama itu adalah emang tujuan yang baik. Menurut saya itu hal yang penting sih yang harus kita tingkatkan di zaman sekarang agar tidak mudah ke distraksi akan hal-hal yang hanya terpampang di media sosial dan di media maya. Sebagian dari kritis moralitas Ya. yang jadi sekarang ada yang dari agama, mungkin ada dari agama kita saja ya, mungkin dari agama kita yang telah melakukan sebagian mungkin krisis salah satu faktor juga dari krisis moralitas kita. Jadi jangan cuma yang dari agama di KTP doang ya, tapi kita juga perlu bertanggung jawab gitu ya ketika kita meyakini bahwa agama yang kita anut itu emang sifat yakin gitu ya dengan sepenuh iman gitu. Sama kan ya iman ya, iman juga kan. Nah kita juga harus menunjukkan bahwa kita juga mendalami dari agama tersebut. Nah, mungkin tidak terasa juga karena kita sudah berdiskusi berdialog sepanjang ini kaitan kualitas dan toleransi gitu ya. Nah mungkin tibalah di penghujung acara gitu. Mungkin ada lagi Ada mau menyanyi harapan gitu buat kedepannya buat kami dan juga penonton yang di rumah gitu tentang moralitas dan kenapa Pak? Toleransi gitu buat kehidupan sehari-hari di Universitas Siliwangi. Nah kita sebagai mahasiswa gitu ya, dan ada harapan-harapan yang ingin disampaikan oleh KA satu ketua dari setiap KM keagamaan. Boleh? Mungkin pesan saya gitu buat teman-teman yang ada di sini maupun teman-teman yang lagi menonton di layar kaca gitu. Saya harap setelah diskusi dan dialog yang kita lakukan, teman-teman tidak puas akan dialog ini, teman-teman tidak puas tentang apa yang kami sampaikan. Semoga ketidakpuasan itu menjadi awal kunci bagi teman-teman untuk mengenal. Sebelum mengenal orang lain, kita harus mengenal diri sendiri. Sebelum mengenal keberagaman yang ada di luar, kita harus mengenal kepercayaan atau iman yang kita tekuni. Jangan sampai ketika kita bukannya dalam sifat diskusi, kita malah menjudge ataupun berargumen dengan dalil bahwa kepercayaan yang kita anut itu lebih baik daripada kepercayaan yang ada di luar. Dan saya tekankan bahwa diskusi-diskusi seperti inilah bentuk nyata, bukan hanya kata-kata tapi bukti nyata dari toleransi maupun keberagaman yang sendiri. Dan marilah kita bersama-sama membangun kolaborasi yang ada di lingkungan sekitar, mulai dari diri sendiri, mulai dari lingkungan tempat kita tinggal, mulai dari pertemanan yang ada di kelas, mulai dari lingkup yang lebih besar di lingkungan universitas, agar jangan kita menuntut dari luar, tapi berikan apa yang bisa kita lakukan, berikan apa yang bisa kita perbuat kepada keberagaman yang ada ini. Itu mungkin dari saya. Dari saya sendiri, pertama saya ucapkan terima kasih ya ke Himaptika, Himaptika Universitas Siliwangi yang telah menyelenggarakan podcast ini ya salah satu bentuk toleransi juga ya ketika kita berdiskusi seperti ini. Ya kedepannya harapannya ya kita semoga semakin banyak lagi kolaborasi antar umat beragama ini supaya ya kita bisa menjadi paham satu sama lain
supaya kita mengetahui apa yang boleh dilakukan oleh kita, apa yang tidak boleh dilakukan oleh kita. Dan mungkin teman-teman barangkali masih penasaran ya dengan diskusi kita, mungkin belum puas dengan diskusi kita. Banyak kok di YouTube podcast akan beragama, boleh teman-teman lihat. Ini bukan saya promosi ya, soalnya saya juga suka lihat podcast YouTube akan beragama ya. Itu isinya tentram gitu, tanpa menenangkan hati, tanpa ada unsur perpecahan konflik seperti itu. Mungkin teman-teman juga boleh dilihat di channel-channel YouTube yang lain, barangkali penasaran dengan konsep toleransi yang kita harus jalani. Banyak di channel-channel YouTube yang lain, mungkin seperti itu. Oke, terima kasih Kak. Nah, mungkin seperti itu ya teman-teman, perlu dicatat dan perlu diamalkan juga oleh kita gitu ya, karena kita hidup di dunia ini tidak sebatas apa, karena kita agamanya ini kita harus seperti ini terus gitu. Jadi kita juga boleh gitu ya memahami agama yang ada di sekitar kita gitu. Meskipun itu memang berbeda agama, tapi jangan jadikan perbedaan itu adalah sebagai perpecahan bagi kita semua. Nah, terima kasih banyak Kak gitu, atas kehadirannya dan berkenan untuk datang gitu ya ke sini di kampus 1 ini guys. Meskipun ini ketuanya dari kampus 2 dua-duanya gitu. Dan terima kasih telah menonton podcast ini tentang apa? Stay dan ikuti YouTube kita dan juga IG Tentang Imam 3 versi. Bye bye.